Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Irma Ayuni. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Malang. Saya di sini akan mereview buku yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik yang ditulis oleh Bapak Hayat, SAP, MSI, dosen Universitas Islam Malang. Beliau menempuh pendidikan S1 pada bidang ilmu administrasi negara di Universitas Islam Malang pada tahun 2002 sampai 2007 dan pendidikan S2 pada bidang administrasi publik atau kebijakan publik di Universitas Merdeka Malang pada tahun 2009 sampai 2012. Mengajar sebagai dosen, Bapak Hayat juga aktif melakukan penelitian. Beberapa judul penelitian yang pernah dilakukan adalah implementasi penilaian kinerja sumber daya aparatur pelayanan publik pada tahun 2015 dan pengaruh latar belakang keluarga terhadap persepsi gender pada mahasiswa tahun 2015 dan masih banyak lagi. Tentang buku Manajemen Pelayanan Publik ini merupakan buku cetakan pertama yang diterbitkan pada Januari tahun 2017. Buku ini terdiri dari 6 bab dan dalam setiap babnya terdapat banyak sekali pendapat dari para ahli yang memaparkan pengertian dan pemahaman yang lebih mendalam dari hasil tulisannya. Buku ini berisi tentang manajemen dalam suatu pelayanan publik, baik kualitasnya maupun aparat pelayanan publik itu sendiri. Buku ini memberikan gambaran secara global tentang teori dan konsep yang dibangun dalam kerangka memperbaiki kualitas kinerja pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara. Penulis memberikan gambaran sebagai bentuk refleksi mengenai perubahan-perubahan yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi dalam pelaksanaan pelayanan publik di instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Buku ini mengandung prinsip-prinsip untuk menciptakan kualitas pelayanan publik yang prima, berkualitas, dan profesional. Dalam buku ini membahas tentang bagaimana merencanakan dan melakukan evaluasi terhadap aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan bagi masyarakat. Proses manajemen pelayanan publik memang tidak dapat dipisahkan dari merencanakan, melakukan, atau mengimplementasikan dan mengevaluasikan. Dalam buku ini. Fokus dalam buku ini mengarah kepada bagaimana meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur sipil negara sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab yang melekat dalam dirinya. Buku ini juga merupakan referensi yang baik untuk dijadikan sebagai rujukan bagi pemerintah dalam melakukan proses manajemen pelayanan publik pada instansinya. Buku ini juga merupakan referensi yang baik untuk dijadikan sebagai rujukan bagi pemerintah dalam melakukan proses manajemen pelayanan publik pada instansinya, menjadi rekomendasi untuk dipelajari dan ditetapkan dalam kehidupan birokrasi pada Indonesia, menjadi bahan pegayaan dan menjalankan reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas kinerja aparatur, melakukan penilaian terhadap kinerja aparatur sipil negara. Pada dasarnya, buku ini ditunjukkan pada kalangan umum. Namun, secara khusus, buku ini sangat cocok bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Publik di seluruh Indonesia. Dengan pembahasan yang lengkap dan bahasa yang sederhana serta cukup dimengerti, buku ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan dalam bidang pelayanan publik bagi masyarakat yang ingin mempelajarinya. Buku ini hadir dan dipublikasikan agar dapat memberi manfaat bagi seluruh masyarakat, terutama bagi pelayanan publik agar mereka lebih berpengetahuan dalam melayani masyarakat dan lebih baik lagi dalam memberi pelayanan. Penulis mewakili tulisannya dengan membahas mengenai latar belakang di tulisan buku ini. Di sini membahas bahwa pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan
Ada korelasi dan kohesi yang saling berkaitan antara penyelenggaraan pemerintah dengan pelayanan yang diberikan. Setiap lembaga publik pastinya bersentuhan dengan aspek pelayanan publik atau berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai bagian yang utama dalam penyelenggaraan pemerintah selain pihak swasta. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan mengatur proses dan tata cara pemberian pelayanan yang baik. Orientasi pelayanan seharusnya bertumpu pada aspek kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat. Proses pelayanan tentunya akan mempengaruhi hasil dari pelayanan itu sendiri. Orientasi dalam penyelenggaraan pelayanan akan dilahirkan budaya birokrasi. Aparatur adalah pelayanan bagi masyarakat dan memberikan sebaik-baiknya terhadap kebutuhan masyarakat. Pemberian pelayanan yang harus ditafsirkan secara detail atau pelaksanaannya mengacu pada aspek-aspek pemerintahan yang baik. Selanjutnya membahas tentang konsep, fungsi, dan tujuan pelayanan publik. Dalam bab kedua ini, penulis buku bertujuan menunjukkan tentang konsep, fungsi, dan tujuan seorang pelayan publik dalam memberikan suatu pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Konsep dari pelayanan publik sendiri sudah tertera dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang terjadi acuan bagi penyelenggara negara untuk memberikan pelayanan secara optimal dan maksimal. Pelayanan publik dinilai memuaskan tergantung dari tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat dan tergantung dari pelayanan yang diberikan oleh pelayan publik itu sendiri. Ada beberapa faktor yang mengoptimalkan pelayanan publik, yaitu kepemimpinan, budaya organisasi, kelembagaan dan tata kerja, standar pelayanan dan pengelola pengaduan masyarakat, dan pengendalian dan evaluasi, penggunaan teknologi informasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Fungsi manajemen pelayanan publik sendiri untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing, mampu implikasi yang positif terhadap kualitas kinerja dengan kemampuan dan soft skill yang dimiliki setiap aparatur, berpengaruh secara komprehensif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Tujuan dari pelayanan publik sendiri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 3 menyebutkan bahwa 1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintah dan korporensi yang baik. 3. Terpenuhnya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya membahas tentang kinerja pelayanan publik. Menurut Wibawa tahun 2010 mengungkapkan bahwa kinerja adalah hasil kerja dari suatu individu atau organisasi dibandingkan dengan apa yang seharusnya dicapai oleh bersangkutan. Jadi, kinerja ini sudah melekat pada diri seseorang maupun organisasi dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya. Sifat dan bentuk kinerja pelayanan publik yakni membantu masyarakat dalam menerima hak dan kewajiban mereka untuk menerima pelayanan publik dengan baik dan memuaskan. Kualitas suatu kinerja pelayanan publik menjadi indikator dalam keberhasilan pelayanan publik yang diberikan. Indikator tersebut menjadi bagian dari suatu kontrol terhadap kinerja yang dilakukan oleh aparatur. Indikator ini lebih
menjurus pada aspek yang menjadi faktor penilaian sementara. Untuk bagian selanjutnya, membahas sumber daya aparatur pelayanan publik. Dalam bab ini menjelaskan bahwa sumber daya aparatur pelayanan publik merupakan salah satu aspek utama yang penting bagi terciptanya suatu pelayanan publik yang ideal. Sumber daya aparatur ini merupakan tumpuan utama suatu organisasi terhadap suatu produktivitas atau output yang diharapkan bersama. Rekrutmen dan promosi sumber daya aparatur juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pelayanan publik. Selain itu, seorang aparatur juga harus ada kompetensi tolak ukur apakah layak menjadi seorang aparatur yang mampu melayani masyarakat sepenuh hati. Selain itu, harus profesional juga dalam menjalankan tugas yang ditetapkan. Dan selanjutnya membahas tentang reformasi birokrasi pelayanan publik. Dalam bab ini menjelaskan perubahan dan perbaikan yang dilakukan agar pelayanan masyarakat semakin meningkat dan semakin baik, agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Selain pelayanan terhadap masyarakat ini juga digunakan sebagai tolak ukur di bidang pemerintahan, juga baik di bidang politik, sosial, agama, dan lain-lain. Sehingga dalam konsep reformasi birokrasi merupakan suatu upaya memperbaiki agar kepercayaan masyarakat semakin pelayanan publik yang diberikan. Suatu reformasi birokrasi tepat yang namanya suatu kebijakan, di mana kebijakan tersebut simpan pelayanan publik ini, penulis memberikan berbagai argumen dan penjelasan dari beberapa para ahli tentang pengertian, konsep, dan tujuan, serta yang lain-lain. Sebagaimana terkait dengan pelayanan publik, buku ini dianggap mampu memberikan suatu landasan dan mampu menjadi sebuah literatur bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depannya. Untuk kelebihan buku ini memiliki kelebihan di antara lain bahasanya yang sangat mudah dipahami. Dalam buku ini juga menyajikan beberapa pendapat dari para ahli dan mengutip beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia. Selain itu, pada setiap babnya juga ada pendapat dari sang penulis, jadi kita bisa memahami buku ini dengan baik. Isi buku yang komunikatif dan pembahasan yang mudah ditangkap membuat para pembaca mengenai pelayanan publik dapat memahami secara keseluruhan mengenai pelayanan publik yang baik. Selain itu, pemahaman dan penjelasan yang mudah bahwa banyak penjabaran dari para ahli yang ditulis secara rinci namun tetap menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kekurangan dari buku manajemen pelayanan publik ini hanya saja banyak pengulangan kata atau bahkan definisi dari para ahli ada beberapa yang serupa. Untuk kekurangannya hanya saja banyak pengulangan kata atau bahkan definisi dari para ahli dan beberapa yang serupa. Kemudian tidak adanya contoh berupa praktek-praktek yang menjurus pada penjelasannya, hanya penjelasannya yang terlalu panjang tetapi tidak disertai contoh empirisinya. Sekian dari saya, review buku manajemen pelayanan publik. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.